Miris, mahasiswa telah menghempaskan marwahnya ke tong sampah. Ditulis oleh Rasto di steward.com. Menjadi the hero memang impian banyak orang. Bagaimana tidak? Bayangkan saja seseorang yang dianggap sebagai pahlawan akan menjadi media darling, dibanjiri pujian dan kemampuan kaki melangkah, semua mata tertuju padanya. Dengan ekspresi kekaguman yang luar biasa pastinya. Yang jelas, prestisius yang dimiliki membuat layaknya seperti selebritis. Menjadi kebanggaan banyak orang juga bisa memiliki kesempatan selfie bersama dirinya. Tidak itu saja, bisa jadi orang yang memiliki pamor seperti itu akan sangat dihormati. Seandainya orang ini meminta gigi kepada para pengagumnya, bisa jadi fansnya itu akan langsung mencabutnya tanpa rasa ragu. Mengingat tidak ada perilaku yang dianggap berlebihan bagi fans mania yang sudah tergila-gila. Namun, seperti peribahasa mendapat durian runtuh, yang sayang, durian itu menimpa persis di bagian mukanya. Tentu saja bukan kiasan yang menguntungkan, karena bisa dipastikan akan memiliki wajah rompeng. Seperti halnya perhatian masyarakat yang sekarang tertuju kepada sebuah lembaga, yang selama ini digadang-gadang sebagai garda terdepan dalam memberantas tindak pidana rasuah. Dengan manusia-manusia yang terlanjur sudah dianggap pahlawan pemberantas korupsi. Hal ini ditengarai ketika Ketua Indonesia Police Watch, Neta Espany pada tahun 2009, mengatakan dalam sebuah siaran pers, Neta mengomentari surat terbuka dari 50-an penyidik kepolisian Indonesia yang bertugas di KPK. Mereka penyidik kepolisian mempersoalkan pengangkatan 21 penyelidik yang menjadi penyidik independen di lembaga tersebut. Neta mempublis pernyataan bahwa telah terjadi perpecahan di KPK menjadi dua kubu, yakni polisi India dan grup Taliban. Polisi India merujuk pada penyidik KPK yang berasal dari institusi Polri, sedangkan grup Taliban merujuk pada penyidik Novel Baswedan yang disokong wadah pegawai KPK. Bagai gelombang tsunami dahsyat yang lidah ombaknya melibas dan menghancurkan istana, yang bertahun-tahun lamanya menjadi benteng kokoh dalam melindungi NB beserta kaki tangannya selama itu. Dan benteng kokoh itu adalah wadah pegawai KPK, menjadi tempat di mana berlindung dan memberikan keamanan Novel Baswedan dan juga para kaki tangannya. Pro dan kontra pun tak terelakkan. Beragam pendapat bermunculan. Ada yang berpendapat bahwa hal itu adalah bentuk rekayasa yang bertujuan melemahkan KPK. Tapi tidak sedikit yang membenarkan pernyataan yang disampaikan oleh Neta Espany. Di samping sosok yang memiliki integritas tinggi, Neta adalah orang yang vokal. Keberaniannya dalam mengungkap kasus-kasus besar, seperti kasus rekening gendut sejumlah pejabat kepolisian, para perwira Polri yang diduga menerima suap dari Gayus Tambunan, serta komentarnya atas tindakan polisi saat memeriksa Anas Urbaningrum, di mana beliau menilai bahwa Polri dipecundangi oleh partai politik. Latar belakang inilah yang membuat banyak masyarakat lebih mempercayai apa yang dikatakan oleh Neta. Terlebih melihat kinerja KPK di bawah penyidik senior Novel Baswedan yang selama ini terkesan melindungi sepupunya yang menjadi seorang gubernur ibu kota Provinsi DKI Jakarta. Lambat laun popularitas NB keropos dikarenakan tebang pilih dalam memproses tindak pidana rasuah yang terjadi, seperti pemeriksaan yang dilakukan terhadap Anas Urbaningrum yang syarat dengan nuansa politik. Banyak yang berpendapat bahwa KPK sudah menjadi alat politik penguasa. Dan sikap tutup mata KPK terhadap penggunaan anggaran ugal-ugalan yang dipraktekkan Pemda DKI Jakarta di bawah kepemimpinan Anies Baswedan. Dan liciknya, KPK membalutnya dengan operasi tangkap tangan, walau tidak semua yang terjaring OTT terbukti tertangkap di KPK. Ditambah keberadaan wadah pegawai KPK yang menjadi watchdog NB yang super protektif dalam melindungi NB. Kenyataannya WPKPK memang didirikan oleh NB yang memiliki wewenang merekrut pegawai tanpa melalui persetujuan ketua komisi. Seperti yang disebutkan di atas mengenai pengangkatan 21 anggota penyelidik yang menjadi penyidik independen di lembaga tersebut. Tentu saja hal ini mendapat dukungan dan pembenaran dari Yudi Purnomo yang notabene adalah orang terdekat NB, dengan mengatakan sudah sesuai dengan aturan. Dengan backing WPKPK, sejatinya NB adalah orang yang berkuasa di lembaga KPK. Di samping WPKPK, IJW adalah LSM yang memiliki peran sama membacking NB, sehingga kedudukan NB semakin kokoh. Hal ini terbukti ketika pemerintah merevisi Undang-Undang KPK yang mengimplementasikan Dewan Pengawas KPK dan karyawan KPK beralih menjadi ASN. IJW lah yang memprotes hal tersebut, dengan mengatakan ada upaya untuk melemahkan KPK. Padahal dibentuknya Dewas agar KPK tidak seperti lembaga super body yang memiliki hak absolut dalam menjalankan tugasnya.
Dibentuknya Dewas juga adalah bentuk penegasan bahwa KPK bukan lembaga yang memiliki privilege dalam arti sama kedudukannya dengan lembaga negara lainnya yang dibiayai oleh negara. Beralihnya status pegawai KPK menjadi ASN harus melalui asesmen yang disebut dengan TWK. Ternyata setelah melalui TWK, sebanyak 75 orang dinyatakan tidak lulus, yang konsekuensinya adalah pemecatan bagi yang tidak lulus. Di antara nama-nama yang dinyatakan tidak lulus adalah NB dan Yudi Purnomo, Ketua WPKPK. Sementara dari 75 orang yang tidak lulus, 24 lainnya akan menjalani pembinaan bela negara dan wawasan kebangsaan. Merasa tahtanya berada di ujung tanduk, NB tak tinggal diam. Dengan kekuatan yang masih tersisa, dikerahkan segenap kekuatannya untuk membela dirinya. Salah satu caranya menurunkan BEMSI turun ke jalan. Dan BEMSI yang sudah seperti kerbau itu mau-maunya turun ke jalan untuk membela NB dengan alasan yang sudah basi, yaitu menolak pelemahan KPK. Dan konyolnya pakai ultimatum presiden segala dengan memberikan tenggat waktu 3 kali 24 jam. Pertanyaannya kemudian, apa hubungan ketidaklulusan TWK Novel dengan presiden? Apakah tanpa NB KPK akan bubar? Tidakkah para mahasiswa itu sadar bahwa kita baru melalui pandemi tahap 3, yang berarti kita harus merasakan sedikit aman